Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 1 class 11 science 5 will explain the material for chemistry PGBL in collaboration with English. My name Nazwa Dwi Agustina. My name is Dinda Febriani. My name is Maria Alkitia. My name is Latifatul Isdan. My name is Syed Jubair. The first one will be read by me. Teori tumbukan. Teori tumbukan menggambarkan pertemuan partikel-partikel pareaksi sebagai suatu tumbukan. Tumbukan ada yang menghasilkan reaksi dan ada yang tidak menghasilkan reaksi. Tumbuhan yang menghasilkan partikel-partikel produk reaksi disebut tumbukan efektif. Faktor-faktor yang menentukan tumbukan efektif yaitu energi kinetik partikel atau bisa disebut juga molekul dan orientasi atau arah partikel. Collision between the reagents that produce a reaction and do not. For example, observe the following picture of the reaction between hydrogen and iodine. This is a picture. And the next is Latifatul. Kemudian dijelaskan juga bahwa laju reaksi kimia tergantung pada hasil kali frekuensi tumbukan dengan fraksi molekul yang memiliki energi sama atau melebihi energi pengaktifan. Karena fraksi molekul yang teraktivasi biasanya sangat kecil, maka laju reaksi jauh lebih kecil daripada frekuensi tumbukannya sendiri. Semakin tinggi nilai energi pengaktifan, semakin kecil fraksi molekul yang teraktivasi dan semakin lambat reaksi berlangsung. Perhatikan contoh seperti di samping. Menurut pengertian teori tumbukan, selama tumbukan antara molekul A2 dan B2 dianggap ikatan A berkaitan A dan B berkaitan B putus dan berbentuk ikatan A berkaitan B. Pada gambar 2 ditunjukkan bahwa anggapan itu tidak selamanya berlaku untuk setiap tumbukan. Molekul-molekul harus mempunyai orientasi tertentu agar tumbukan efektif untuk menghasilkan reaksi kimia. Pada gambar 2, it is shown that the number of colors plus orientation does not allow a reaction to occur is generally more than the number of colors that allow a reaction to occur. This means that the probability of a particular color to produce a reaction is generally small. And the next, Dinda Eka. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, konsentrasi, dan luas permukaan. A. Konsentrasi. Konsentrasi adalah zat yang konsentrasinya besar, mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Misalkan kita mempunyai zat yang sama dengan jumlah yang berbeda. Jaraknya lebih dekat, kemungkinan akan terjadinya tumbukan itu akan lebih besar. Jadi, misalkan jaraknya lebih rapat, maka tumbukannya itu akan lebih banyak, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi akan berlangsung lebih cepat. Untuk konsentrasi ini, jika konsentrasinya semakin besar, maka laju reaksinya pun semakin besar. B. Luas permukaan. Luas permukaan merupakan jumlah luas dari tiap sisi dari suatu benda. Misalkan kita mempunyai 2 larutan HCl. Dengan jumlah dan konsentrasi yang sama untuk larutan HCl1, kita campurkan dengan Zn, seng, dengan bentuk lempengan. Sedangkan untuk larutan HCl2, kita campurkan dengan Zn, seng dengan bentuk serbuk dengan reaksi yang sama. Maka penulisan reaksinya Zn ditambah 2HCl dikurangi 2NCl2 ditambah H2. Tetapi untuk larutan HCl2 itu berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan larutan HCl1. So, the larger the surface area of the touch, the greater the reaction rate. For a large surface area, it is for smaller particle size with the same mass. And the next is Maria. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi katalis dan suhu. A. Katalis.
Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat suatu reaksi. Jumlah katalis pada awal dan akhir reaksi itu sama. Untuk energi aktivitasi itu harus dicapai oleh suatu senyawa untuk bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung jika terjadi tumbukan antar partikel. Akan tetapi, tidak semua partikel akan mengalami reaksi kimia. Untuk kondisi seperti ini, kita tidak memungkinkan untuk melakukan laju reaksi dikarenakan partikel tersebut kurang mencukupi. Maka dari itu, kita butuh penambahan katalis untuk memberikan perubahan pada energi aktivitasi agar bisa melakukan reaksi kimia. B. Suhu. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Misalnya ada partikel pada suhu tertentu dengan gerakan yang lambat ketika kita naikkan suhunya. Ternyata energi kinetiknya jadi semakin besar. A higher temperature will cause the molecules to collide more often and have a higher energy for chemical reaction to occur. And the next is Syahir. Perbedaan katalis positif dan negatif. A. Katalis positif. Katalis yang dapat membesar laju suatu reaksi, umumnya jenis katalis yang dibuat atau diterapkan dalam suatu reaksi agar diperoleh laju produk yang tinggi. Misal CuO pada penguraian Na2SO3 SiO2 Al2O3 dan PT pada proses pengolahan minyak bumi atau Fe2O3 pada pembuatan plastik. Katalis positif dalam sistem makhluk hidup disebut katalis atau umumnya berupa enzim. P. Katalis negatif. Katalis yang dapat memperlambat laju reaksi dapat dibedakan sebagai berikut. Retarder, yaitu katalis yang bersifat sedikit memperlambat suatu reaksi, misalnya H2 berperan agar klorinasi metana dapat berlangsung tidak terlalu cepat, atau TEL atau determinate timbal dalam bensin bekerja sebagai anti ketuk terhadap reaksi pembakaran dalam mesin kendaraan. Inhibitor, yaitu katalis yang bersifat menghambat kelangsungan suatu reaksi, atau jadi sesungguhnya katalis ini memberhentikan suatu reaksi, misalnya adanya gliserin dalam reaksi Na2SO3 tambah setengah O2 Na2SO4. Inhibitor yang diterapkan pada senyawa organik termasuk bahan farmasi lebih dikenal sebagai antioksida pengurai H2O2 atau aki akan dihambat oleh adanya sedikit alkohol atau larutan asam sulfat encer. Inhibitor upload to organic compound including pharmaceutical ingredient are better known as antics, than the decomposed of I2O2 will be inhibited by the presence of a small amount of alcohol or ethyl sulfate solution. That's all from our group. Sorry if there are any wrong word. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.